Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Gabriel Fetrik Silaban dengan ujung 5051. Saya dari kelas L1. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan georeferencing. Sekalian nanti akan membuat video pengolahan untuk georeferencing. Jadi saya jelaskan sedikit. Untuk georeferencing itu sendiri merupakan proses pengolahan data yang memiliki referensi geografis atau data spasial. Nanti kita akan menggunakan perangkat lunak seperti ArcGIS. Jadi tujuan dari proses georeferencing ini untuk menganalisis, memodifikasi, dan menghasilkan informasi baru dari data spasial maupun atribut. Nah, nanti data kajian yang saya ambil itu yaitu di Pulau Sumatera Utara, tepatnya nanti Kabupaten Batubara dan Kabupaten Simalungun. Nah, jadi geoprocessing biasanya melibatkan dua jenis data utama, yaitu data vektor, contohnya itu seperti titik, garis, dan poligon, dan juga data raster, itu grid atau pixel seperti citra satelit. Di mana setelah yang tadi saya bilang fungsi dari georeferencing itu sendiri untuk memanipulasi data spasial, mengubah atau mengedit bentuk dan atribut data geografis. Yang kedua itu analisis spasial, menganalisis hubungan lokasi, jarak, atau pola distribusi suatu fenomena. Jadi nanti kita akan membuat maps, eras, dissolve, klip, dan lain-lain sebagainya. Kemudian integrasi data menggabungkan beberapa layer peta menjadi satu informasi baru. Dan yang terakhir itu pemodelan spasial, membuat model analisis untuk memprediksi atau menjelaskan fenomena geografis. Jadi mungkin langsung saja kita lanjut ke proses pengolahan. Pertama kita buka ArcGIS. Setelah kita buka ArcGIS, kita masukkan add data. Di sini kita add data SHP, yaitu ID Kabu, ID Kabu 2010 SHP. Kemudian kita add. Nah, di sini sudah keluar data ID Kabunya. Langkah selanjutnya itu kita klik kanan pada ID Kabu. Kemudian itu pilih Open Attribute Table. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini jika sudah kita pilih option di sudut pojok atas kiri. Di sini kita pilih Select by Attribute. Nah, untuk rumusnya itu kita masukkan provinsi sama dengan, kemudian kita klik Get Unique Values. Nah, di sini kita cari wilayah kajian kita, provinsinya. Semisal saya menggunakan Provinsi Sumatera Utara, kemudian apply. Nah, jika sudah, kita langsung close saja ini, kita silang. Tampilannya akan seperti ini. Kita klik lagi kanan pada Itkabu, kita pilih data, kemudian kita pilih export data. Nah, di sini output feature class-nya ini kita ganti. Kita pilih tempat penyimpanan. Bisa saya simpan di sini. Di sini saya ketik, kita masukkan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian kita save. Di sini langsung kita oke. Nah, jika keluar tampilan seperti ini, kita langsung klik yes. Dan untuk Provinsi Sumatera Utaranya sudah keluar. Kita coba centang di Itkabu. Nah, yang tersisa itu hanya di Pulau Sumatera Utara. Kita lanjut pada Provinsi Sumatera Utara. Di sini kita akan membuat kabupaten. Caranya klik kanan, kemudian Open Attribute Table, Table Option, kemudian Select by Attribute. Di sini kita masukkan rumusnya kabupaten karena kita mengambil kabupaten, maka kabupaten sama dengan Get Unique Values. Di sini semisalnya saya ambil contoh Batubara, kemudian kita apply, kita close. Kemudian klik kanan pada Provinsi Sumatera Utara, pilih data, ekspor data. Di sini output feature class-nya kita ganti namanya itu Batubara sesuai nama kabupatennya. Kemudian save dan oke. Kemudian yes. Nah, langkah selanjutnya kita membuat lagi kabupaten yang kedua. Caranya klik kanan pada provinsi, kemudian open attribute table, pilih yang table option lagi, select by attribute, kemudian kabupaten sama dengan get unique values. Di sini kita milih, saya ambil Simalungun.
kemudian apply. Jika sudah, ini kita close. Kemudian pada Provinsi Sumatera Utara kita klik kanan, pilih data dan ekspor data. Di output feature class kita buat nama outputnya itu Simalungun. Kemudian kita save dan oke. Kemudian yes. Nah, di sini sudah keluar untuk kabupatennya. Kita coba cek dan centang kabu, kemudian kita centang provinsinya. Nah, kita zoom dulu. Nah, di sini sudah keluar. Kita ganti dulu tampilannya. Misalnya kuning. Nah, di sini bisa dilihat pada yang warna hijau itu Simalungun dan yang warna kuning itu Batubara. Oke, nanti kita akan menggabungkan kedua kabupaten ini. Jadi, caranya itu kita akan membuat dissolve terlebih dahulu. Caranya kita pergi ke georeferencing, kita pilih dissolve. Pada input feature, maaf sebelumnya ini kita klik kanan, open attribute table. Di sini kita clear selectionnya dulu. Kenapa? Karena nanti bakalan tidak bisa kita dissolve. Oke, kita lanjut saja. Kita pergi ke georeferencing, kita pilih dissolve. Kemudian input feature-nya kita ganti, kita pilih Provinsi Sumatera Utara. Dan di sini kita centang provinsi. Kemudian output feature kelasnya kita pilih. Di sini kita buat di geodatabase. Sini kita buat geodatabase. Kita buat namanya SIG Geoprocessing. Oke, untuk namanya itu kita kasih dissolve, kemudian kita save dan oke. Kita tunggu prosesnya keluar. Nah, di sini udah terlihat hasil dissolve-nya sudah keluar. Jadi seperti yang saya bilang tadi, dissolve itu merupakan tujuannya untuk menghilangkan batas antar poligon yang memiliki nilai atribut yang sama. Atau dengan kata lain, dissolve ini bertujuan untuk mempercantik tampilan atau menggabungkan kedua poligon atau menggabungkan poligon suatu daerah yang besar. Contohnya kita centang tadi dissolve itu. Nah, di sini kan masih terbagi-terbagi antara kabupaten-kabupatennya. Nah, tapi jika kita dissolve, ini semuanya menjadi satu kesatuan. Oke, kita centang dulu yang dissolve. Selanjutnya kita akan membuat erase. Kemudian caranya georeferencing. Nah, di sini kan tidak ada erase. Jadi, kita pilih yang Arts Toolbox. Di sini kita pilih yang Analysis Tools, kemudian pilih yang Overlay. Nah, di sini kita pilih yang erase. Pada input feature, ini kita masukkan Provinsi Sumatera Utara. Dan erase feature-nya kita pilih wilayah kajian atau kabupaten yang mau kita hapus. Semisal saya pilih Simalungun. Dan untuk outputnya kita kasih namanya erase. Kemudian kita save
dan oke. Kita tunggu hasilnya keluar. Nah, hasilnya sudah keluar. Nah, di sini bisa dilihat pada daerah Simalungunnya, di sini pada area Simalungunnya itu sudah terhapus karena kita telah melakukan teknik pengolahan erase, di mana erase ini tujuannya itu untuk menghapus wilayah kajian yang tidak diperlukan. Oke, kita uncentang dahulu erasenya. Selanjutnya itu kita akan membuat Mars. Caranya pergi ke georeferencing, kemudian pilih Match. Nah, di input database kita pilih kedua kabupaten tadi, Batubara dan juga Simalungun. Untuk outputnya kita ketik match, kemudian save dan oke. Nah, di sini merge itu sudah berhasil. Tujuan dari merge ini sendiri untuk menggabungkan dua wilayah kajian. Jadi, sebelum kita buat merge, kita lihat dahulu di sini antara Simalungun dan juga Batubara. Antara Simalungun dan juga Batubaranya itu masih eh, berbeda. Kita centang salah satu nih, masih berbeda. Tetapi jika kita mengaktifkan Mars-nya, ini menjadi satu kesatuan. Nah, dia menjadi satu kesatuan. Sudah digabung antara Kabupaten Simalungun dan juga dengan Batu Bara. Oke, kita centang dulu Mars-nya. Langkah selanjutnya kita akan membuat klip. Di klip ini, langkah terlebih dahulu kita akan membuat yang namanya katalog. Caranya tuh kita klik Windows, kemudian pilih yang katalog. Di sini kita pilih tempat penyimpanannya bebas mau di mana. Kita klik kanan, new dan save file. Di sini kita kasih namanya clip. Untuk feature tipnya ini kita pilih polygon. Kemudian koordinat sistemnya kita masukkan 1984. Oke. Kemudian kita oke. Kemudian kita masuk ke editor, start editing. Pilih yang clip. Oke. Kemudian pilih yang create feature. Clip polygon. Di sini kita sebelumnya kita zoom dulu. Di sini kita akan menggabungkan, maksudnya kita akan memilih wilayahnya. Misal saya buatnya seperti ini. Nah, jika sudah kita klik dua kali. Oke. Kemudian kita editor lagi, save edit, kemudian stop editing. Terus kita pergi ke georeferencing, kita pilih clip. Di input feature-nya kita pilih Provinsi Batubara, kemudian klik feature-nya kita pilih yang hasil klik tadi. Kemudian output feature kelasnya, sini kita masukkan namanya clip. Kita save, kemudian oke. Kita tunggu. Nah, ini untuk hasil klipnya itu sudah keluar. Kita lihat apakah berhasil. Kita ya. Nah, di sini hasil klipnya sudah keluar. Tujuan dari klip ini sendiri untuk memotong wilayah kajian yang kita perlukan. Jadi di mana kita klip kita atau kita potong, maka wilayah kajiannya itu yang akan tertampil. Sedangkan selain yang kita klip itu tidak tertampil. Langkah selanjutnya itu kita akan membuat intercept. Caranya itu kita pergi ke georeferensi, kita pergi ke Windows, kemudian kita pilih katalog. Kita di sini akan membuat save file baru. Caranya itu sama seperti yang sebelumnya. Kita pilih save file. Di sini kita kasih namanya intercept. Untuk feature type-nya kita pilih polygon. Kemudian koordinat sistem kita pilih 1984. Oke. Dan oke. Di sini kita pilih editor, start editing.
pilih yang intercept, kemudian oke, pergi ke create feature, intercept, kita pilih yang circle. Di sini kita lakukan. Oke, jika sudah kita pergi editor, save edit, kemudian stop edit. Selanjutnya kita pergi ke georeferencing, pilih intersect, kemudian di input feature-nya kita pilih Provinsi Sumatera Utara, kemudian output feature-nya kita ketik intersect, kemudian save, kemudian kita oke, kita tunggu hasilnya. Langkah selanjutnya itu kita pergi ke georeferencing, kita pilih intersect, kemudian di input feature kita pilih Provinsi Sumatera Utara dan intercept, kemudian di outputnya ini kita ketik intersect, kemudian save dan oke. Nah, di sini intersect-nya sudah berhasil. Kita lihat. Nah, di sini intersect-nya itu telah berhasil. Tujuan dari intersect ini sendiri untuk mengambil area yang tumpang tindih. Jadi, area yang kita poligon di bagian tumpang tindih hanya itu yang terambil, bukan seluruhnya. Kita lanjut, kita uncentang dulu intersect-nya. Kemudian kita akan membuat union. Caranya itu pergi ke Windows, katalog. Di sini kita buat hal yang sama, buat new shapefile. Kemudian namanya kita buat union, pilih polygon, koordinat sistem kita pilih WGS 1684, kemudian oke. Dan oke. Di sini kita pergi ke editor, start editing, kita pilih union, kemudian oke. Nah, di sini kita pergi ke create feature, kemudian kita pilih yang circle. Di sini kita lakukan. Kita pergi ke lagi editor, save edit, kemudian stop edit. Selanjutnya kita pergi ke georeferencing, kita pilih yang union, kemudian di input feature-nya kita masukkan Provinsi Sumatera Utara dan union. Kemudian output feature-nya kita masukkan union, kemudian save dan oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini hasil unionnya telah keluar. Jadi union itu dengan intersect itu hampir mirip, di mana perbedaannya itu hanya satu. Kalau tadi di intersect itu mengambil area yang tumpang tindih yang kita areakan tadi, yang kita poligon, sedangkan di union meskipun kita poligon, dia itu mengambil secara keseluruhan. Jadi bukan hanya di dalam poligon lingkaran bulatan ini, tapi semuanya terikut. Saya kasih contoh, ini kita uncentang dulu Provinsi Sumatera Utaranya. Nah, dia tetap terikut. Tapi kalau tadi intersect, nah kalau dia intersect, dia hanya terambil di bagian yang kita poligon, bukan seluruhnya. Oke, langkah terakhirnya kita akan membuat buffer. Langkahnya itu pergi lagi ke Windows, katalog, kemudian kita pilih new shapefile, kita kasih namanya buffer, pilih polyline, edit, kemudian WGS 1684, oke. Kita oke. Sini kita zoom dulu.
Kemudian kita pergi ke georeferencing, kita pilih yang buffer. Nah, di input feature-nya ini, maaf, kita pergi ke editor, start editing, kita pilih yang buffer, dan oke. Sini kita pilih create feature lagi, buffer. Maka saja kita akan membuat buffer, caranya itu Windows, katalog. Kemudian kita akan membuat hal yang sama, yaitu new shapefile. Di namanya kita masukkan buffer, kemudian kita pilih feature type-nya itu polyline, koordinat sistemnya 1984, kemudian oke, dan oke. Selanjutnya kita pergi ke editor, kemudian kita pergi ke create feature. Kita pilih yang buffer, create feature, pilih yang line. Nah, di sini kita titik-titik, kita buat garis. Yang bisa didapatkan pada pertemuan praktikum kali ini. Jadi kita itu telah membuat ketujuh georeferencing di daerah Sumatera Utara, di mana itu ada merge, erase, dissolve, flip, intercept, union, dan juga buffer. Di mana merge itu sendiri untuk menggabungkan dua wilayah kajian, erase itu untuk menghapus wilayah kajian yang tidak diperlukan, dissolve menghilangkan batas antar poligon yang memiliki nilai atribut yang sama, kemudian flip itu untuk memotong wilayah kajian, intercept mengambil area yang tumpang tindih, union mengambil keseluruhan yang tumpang tindih, kemudian yang terakhir itu buffer untuk membuat jarak 2 meter. Mungkin itu untuk kesimpulan dan juga untuk sarannya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan praktikum kali ini adalah teruntuk abang kakak asisten. Saya harap waktu dalam respon itu bisa ditambahkan lagi karena kami masih menganggapnya itu terlalu cepat, walaupun itu menggunakan quizzes memerlukan waktu untuk berpikir. Secara keseluruhan praktikum sudah berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pengolahan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.